Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para jemaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang ke-13 ini kita akan lanjutkan membahas tentang dalil-dalil yang sering digunakan untuk mengingkari atau mengharamkan acara tahlilan. Sebelum kita lanjutkan para jemaah, perlu saya tegaskan kembali bahwa tahlilan adalah satu nama tentang mengirim pahala makanan, pahala minuman, dan pahala bacaan dihadiahkan, dikirim kepada keluarga yang baru meninggal dunia. Para jemaah, sudah kita bawakan dalil-dalilnya. Hadis-hadis yang sangat sahih. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ibunya meninggal, bisakah dikirimkan pahala sedekah? Nabi menjawab, iya. Para sahabat bahkan sepakat, selama 7 hari setelah meninggal keluarga mereka, selalu para sahabat menganjurkan agar dibuatkan makanan dan disedekahkan, lalu pahalanya dihadiahkan kepada yang telah meninggal dunia. Demikian pula para jemaah bacaan. Ini pendapat mayoritas ulama ahlus sunnah salafi, ulama salaf, bahwa semua amal kebaikan termasuk bacaan, zikir, dan lain sebagainya bisa dihadiahkan pahalanya kepada si mayit. Imam Al-Buhuti dan juga Imam Ibnu Muflih dalam kitab keduanya Kasyaful Qina dan dalam kitab Al-Mubdi Syarhul Muqni, Imam Al-Buhuti dan Imam Ibnu Muflih membawakan ucapan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khair linnususil waridati fihi wa li'annal muslimina yajtami'una fi kulli misrin wa yaqra'una wa yahduna limautahum min ghairi nakirin fakana ijma'an. Imam Ahmad berkata, mayit itu akan sampai kepadanya segala sesuatu dari kebaikan yang dikirim. Segala sesuatu amal ibadah, kebaikan yang dikirim sampai kepada mayit. Karena berdasarkan dalil-dalil yang datang tentang hal itu. Jadi dalilnya banyak, kata Imam Ahmad. Dan karena kaum muslimin terbiasa berkumpul di setiap kota, mereka membacakan zikir-zikir, membaca Al-Quran dan semisalnya, dan mereka hadiahkan kepada orang yang meninggal di kalangan mereka tanpa ada yang mengingkari sama sekali, sehingga itu menjadi ijma', kesepakatan para ulama di saat itu. Nah, para jemaah, Imam Ahmad, seorang ulama besar ahlus sunnah, seorang ulama salaf, menegaskan bahwa berkumpul membacakan Al-Quran dan bacaan-bacaan lain dihadiahkan kepada mayit, ini perkara yang disepakati, dianjurkan. Tidak ada satupun ulama salaf di zaman itu yang mengingkari. Mengingkari para jemaah. Kalau meyakini pahala tidak sampai, ada. Tapi tidak ada yang mengingkari sama sekali. Itu penjelasan yang lalu. Artinya para jemaah, tahlilan adalah masalah ijtihadiyah.
Mari kita berlapang dada, para ustadz sekalian, para ustadz salafi, mari berlapang dada. Kalau dulu antum selalu mengatakan sesat, bahkan mengharamkan, perbaiki. Para jamaah tahlilan itu memiliki dalil yang sangat banyak. Imam Ahmad bahkan mengatakan sepakat. Kumpul, baca Al-Quran dan lainnya dihadiahkan, itu tanpa ada pengingkaran di zaman itu sama sekali. Namun masalahnya para jemaah, ada satu hadis yang mengesankan kalau kirim pahalanya dengan cara kumpul-kumpul, cara makan-makan, itu tidak boleh. Nah, hadis inilah yang menyebabkan masalah tahlilan menjadi masalah khilafiyah ijtihadiyah. Seandainya hadis ini tidak ada, maka tahlilan masalah yang disepakati sunnah, tidak bid'ah sama sekali. Namun ada hadis ini, inilah yang akan kita pelajari. Yaitu hadis dari sahabat Jarir ibni Abdillah. Yang mana hadis ini yang paling terkenal ada dua lafadznya. Satu dari riwayat Nasr bin Bab. Kata sahabat Jarir bin Abdillah, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa sani'atat ta'ami ba'da dafnihi minan niyahati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Oleh Syekh Albani hadis ini dinyatakan sahih. Kata Jarir, dulu kami menganggap kumpul-kumpul di rumah duka dan buat makanan setelah menguburkannya termasuk meratap. Kumpul dan buat makanan setelah dikuburnya si mayit termasuk meratap. Nah, ini mengesankan kalaupun mau dikirim pahala makanan, minuman, dan bacaan, jangan dengan kumpul-kumpul. Terkesan demikian. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat ulama. Di riwayat yang satunya juga dari sahabat Jarir, riwayat ini dari Husyaim. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan juga oleh Syekh Albani. Kata Jarir, kunna nara al-ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ata ta'ami minan niyahati. Dulu kami melihat, memandang, kumpul di rumah duka, buat makanan, termasuk meratap. Para jemaah, ini yang jadi masalah. Sehingga mayoritas ulama salafi zaman sekarang, mereka tetap melarang, tidak mengadakan kumpul-kumpul buat makanan minuman walau niatnya kirim pahala. Maka kita kaji para jemaah. Hadis ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama ahli hadis, kesahihannya diperselisihkan. Di dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Zafir Al-Jaba'an. Kitab ini ditakdim, direkomendasi oleh seorang ulama besar salafi ahlus sunnah, setingkat Syekh bin Baz, muridnya Syekh As-Sa'di, yaitu Syekh Abdullah Ibnu Abdul Aziz Ibnu Aqil. Ini ulama besar yang sangat senior, ahli hadis. Beliau merekomendasi buku yang berjudul At-Ta'ziyatu wa Ahkamuha. Di kitab ini dijelaskan para jemaah, ternyata hadis Jarir bin Abdillah tadi dengan dua riwayatnya dari Nasr bin Bab dan dari Husyaim, dua-duanya hadis yang sangat lemah. Karena Nasr bin Bab ternyata seorang pendusta menurut Imam Bukhari. Sedangkan Husyaim seorang mudallis yang sangat suka sekali mensamarkan riwayat-riwayat atau perawi-perawi hadis. Para jemaah, ini panjang penjelasannya di buku tersebut yang intinya bahwa hadis dulu kami menganggap kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah duka termasuk meratap, hadis yang sangat lemah. Bahkan mungkar karena di antara rawinya ada seorang pendusta. Walau demikian para jemaah, ulama berbeda pendapat.
Kalau Syekh Albani dan mayoritas ulama salafi meyakini hadis ini sahih. Maka para jemaah, masalah mensahihkan dan mendhaifkan hadis masuk kategori ijtihadiyah. Sangat sering para ulama menegaskan itu. Sehingga yang yakin hadis Jarir ini dhaif, lemah, berarti tahlilan adalah sunnah Nabi. Tahlilan amalan yang sangat dianjurkan. Tidak ada satupun dalil yang melarangnya. Ada satu hadis Jarir, ternyata hadis itu mungkar dan sangat lemah. Kaum muslimin meyakini itu para jemaah. Sehingga tidak ada alasan sama sekali kita mengatakan tahlilan sesat, tahlilan haram, dan lain sebagainya. Karena mereka yakin hadis Jarir adalah hadis yang mungkar. Walau kita yakin sahih, inilah yang dinamakan ijtihadiyah. Syekh bin Bas di dalam fatwa beliau, Fatwa Nur ala Darbi, beliau pernah menjelaskan tentang hukum mengusap wajah. Mengusap wajah setelah berdoa. Kata beliau, "Faman ra'aha min babil hasani ustuhibbal mashu, wa man ra'aha min qabilid dha'ifi lam yustahabbal mashu." Kata beliau, siapa yang memandang hadis mengusap wajah itu sahih atau hasan, maka dianjurkan mengusap wajah setelah berdoa. Sedangkan siapa yang memandang hadis mengusap wajah setelah berdoa itu dhaif, maka baginya tidak dianjurkan mengusap wajah. Dua-duanya ternyata tidak salah para jemaah. Bahkan Syekh bin Bas mengatakan mengusap wajah setelah berdoa tidak bid'ah sama sekali. Kenapa? Karena mereka yakin hadisnya sahih, sedangkan Syekh bin Bas yakin hadisnya lemah. Masalah mensahihkan dan mendhaifkan, jika para ulama pakar hadis berbeda pendapat, ini ijtihadiyah, sama-sama ahlu sunnah, sama-sama salafi. Yang tahlilan ahlu sunnah salafi, yang tidak tahlilan juga ahlu sunnah salafi. Yang salah, yang mengingkari, yang menyerang, yang menyesat-nyesatkan, itu bukan salafi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seandainya pun sahih hadis tadi, sekarang kita ikut. Mayoritas ulama salafi mensahihkan hadis Jarir, thayyib. Seandainya pun sahih para jemaah, hadis Jarir itu hadis yang sangat umum sekali. Hadis umum harus digandengkan dengan hadis-hadis lain yang semakna. Tidak boleh satu hadis saja kita pegang, kita akan tersesat. Kita baca hadisnya para jemaah. Kata Jarir, kunna na'uddul ijtima'. Kami dulu menganggap kumpul-kumpul di rumah duka. Kumpul-kumpul di rumah duka termasuk meratap. Ini umum, kumpul yang bagaimana? Harus jelas para jemaah. Seandainya sahih, bertentangan sekali dengan hadis yang lebih sahih Bukhari Muslim. Hadis Aisyah, kata Urwah, annaha kanat idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalika nisa. Setiap kali keluarga Aisyah meninggal, para wanita berkumpul untuk itu. Kok bisa hadis Jarir mengatakan kumpul-kumpul itu meratap? Hadisnya bermasalah. Seandainya pun sahih, kok menyelisih hadis Bukhari Muslim? Makanya hadisnya umum. Berarti kumpul yang meratap itu adalah kumpul sebagaimana kebiasaan jahiliyah. Mereka juga setiap kali ada yang meninggal, mereka kumpul. Untuk apa? Untuk meratap. Tentu itu haram. Sedangkan kaum muslimin kumpul untuk kirim pahala. Sangat berbeda para jemaah. Amal yang sama tidak mesti hukumnya sama. Sama makan-makan, yang satu untuk meratap, yang satu untuk kirim pahala,
Ini sangat berbeda sekali para jemaah. Itu pemahamannya, karena hadis Jarir sangat umum. Wa sun'atat ta'am minan niyahah, dan buat makanan di rumah duka termasuk meratap. Umum sekali. Tidak disebut siapa yang buat makanan di hadis itu. Para jemaah, jadi siapa yang haram? Karena sahabat Jarir tidak mengatakan yang buat makanan ahli musibah. Tidak pula yang buat makanan yang datang. Tidak ada kalimat itu sama sekali. Umum. Buat makanan termasuk meratap. Siapa yang buat? Tidak disebut sama sekali ahlil mayyit. Tidak ada. Makanya para jemaah, dalil umum itu jangan satu itu saja yang kita pakai, namun lihat kepada dalil-dalil yang lain. Ternyata hadis Aisyah tadi, keluarga mayit buat makanan. Bahkan setelah wanita-wanita yang kumpul tadi pulang, tinggallah keluarga-keluarga dekat si mayit saja, Aisyah memerintahkan buat makanan, talbinah. Ternyata ahli mayit buat makanan. Sedangkan di hadis Jarir, wason atat to'aminan niyahah, buat makanan itu meratap. Apakah Aisyah meratap? Ini buat makanan. Di hadis Jarir tidak dikatakan buat makanan untuk yang datang, nggak ada. Makanya hadis itu umum sekali para jemaah. Terlalu ambisi kita. Kalau hadis Jarir kita gunakan untuk menyesatkan amalan tahlilan. Tidak ada sedikit pun terkait tahlilan hadis Jarir itu. Kumpul-kumpul buat makanan masih umum. Yang bagaimana? Yang seperti kumpulnya orang-orang jahiliyah. Mereka kumpul buat makanan dengan tujuan meratap. Itulah yang haram. Bahkan mereka mengundang wanita-wanita peratap yang dikenal dengan an-naihah al-musta'jarah. Jadi demikian para jemaah, sehingga masalah tahlilan jelas masalah ijtihadiyah. Kenapa kita ustadz-ustadz salafi ambisi sekali menyesatkan amalan tahlilan? Sampaikan ke kaum muslimin para jemaah, kepada para salafiyin, tahlilan ternyata masalah ijtihadiyah, perbedaan di kalangan ulama ahlus sunnah, yang bahkan di zaman Imam Ahmad sepakat mengumpul orang untuk kirim pahala, itu tidak diingkari sama sekali. Itulah tahlilan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dalil satu lagi yang terakhir, dan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan keluarga mayit buat makanan. Namun dalil ini juga sering dicomot-comot untuk melarang tahlilan. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Albani, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad atahum amrun syaghalahum. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat Ja'far meninggal, buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan, karena sesungguhnya telah menimpa mereka perkara yang menyibukkan mereka. Para jemaah, hadis Nabi menganjurkan sahabat buat makanan untuk keluarga Ja'far, tidak ada sedikit pun indikasi bahwa keluarga Ja'far haram buat makanan. Terlalu bodoh kita kalau berpikir seperti itu. Dan tidak ada satupun ulama salaf yang memahami hadis ini, hadis buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, berarti keluarga Ja'far haram buat makanan. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang memahami itu. Karena nggak ada hubungannya ke situ para jemaah. Orang yang bisa membaca kitab, orang yang paham kalimat, tidak akan berpikir seperti itu. Nabi menganjurkan karena keluarga Ja'far nggak sempat masak. Sibuk, terbebani betul, beda dengan orang lain. Sehingga Nabi anjurkan buatkan makanan. Mereka perlu makan, nggak sempat masak mereka itu. Maka dianjurkan.
Dan ini pun tidak mutlak para jemaah. Yang meninggal di perang Mu'tah itu bukan hanya Ja'far. Panglimanya 3 meninggal. Abdullah ibnu Rawahah, Zaid bin Harisah meninggal. Tidak ada Nabi mengatakan buatkan makanan untuk keluarga Zaid bin Harisah. Tidak ada para jemaah. Karena itu bukan anjuran yang bersifat umum. Khusus bagi keluarga yang tak sempat masak. Nah, kalau orang kaya tak perlu masak, pembantunya banyak. Untuk apa kita buatkan makanan para jemaah? Tidak ada hubungan hadis ini dengan keluarga mayit tak boleh buat makanan. Tapi hadis ini sering dicomot-comot memperkuat tahlilan tidak boleh. Demikianlah para jemaah, jelas ini salah faham. Hadis kedua ini hanya bumbu saja yang terlalu lemah. Tidak ada hubungannya sama sekali bahwa keluarga mayit tidak boleh buat makanan. Karena dalil yang melarang itu sebenarnya hanya satu, hadis Jarir. Ternyata hadis itu sangat umum. Yang dilarang itu kalau kumpul-kumpul buat makanan seperti tingkah laku jahiliyah dengan tujuan meratap. Adapun kumpul-kumpul buat makanan minuman, kumpul-kumpul kirim bacaan, pahalanya dikirim kepada mayit, sama sekali tidak sama dengan perbuatan jahiliyah. Itu memiliki dalil-dalil yang sahih dan diamalkan di zaman salaf. Kata Imam Ahmad, sepakat para ulama di zaman itu kumpul kirim pahala bacaan. Sahabat sepakat 7 hari kirim pahala makanan, sedekah makanan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah sebagai tambahan dari apa yang sudah kita sampaikan, kembali menegaskan masalah tahlilan adalah masalah ijtihadiyah. Silahkan kita kalau yakin tidak ada contohnya tidak perlu tahlilan. Namun jangan sesatkan kaum muslimin, jangan sesatkan amalan mereka. Mereka beramal dengan ilmu, dengan dalil, itu ijtihadiyah. Semoga ini menambah ilmu kita. Berhentilah terus mencari-cari alasan untuk menyerang. Berhentilah para ustadz, berhentilah. Jangan lagi antum cari dalil-dalil lain untuk tetap ngotot tahlilan sesat, tahlilan sesat. Berhenti para jamaah. Tahlilan tidak sesat sama sekali, hanya perbedaan pendapat saja. Wallahu a'lam bishawab. Semua dalil yang melarang ternyata lemah, jadi hargai amalan-amalan kaum muslimin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.